memiliki hati untuk mencari. Terima kasih Tuhan, pada kami serahkan doa yang sekat dan jauh daripada sempurna ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap melayani dan siap berdoa. Amin. 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 Enggak, Pak Selamat Wid. pagi, Pak Gandhi, Pak Wid, Pak Andi, Rena. Selamat, Aeng, Pak John, Pak selamat, Rudi, Bu Yeni, Pak Pagi, Oj. Bu Lena. selamat Ya, pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah Pagi, ini Tuhan. enak pagi semuanya, Cieni. Pagi. Selamat pagi. Pagi, Aeng. Karena kami tahu Tuhan, sangat besar Tuhan ajaib karya-Mu dalam kehidupan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, Tuhan, kesehatan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami Tuhan mendeklarasikan iman kami di pagi ini Tuhan. Mengangkat tangan kami Tuhan, mengatakan bahwa besar sekali Tuhan dan ajaib karya. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Ralawasiana tawas. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Uralawasiana namu ralalawakiana tasai inanana boralawakana namatu kalalawakuri lawasi. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Ralawasiana namu ralalawakiana tasai iralalawakurelawakila layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau telah limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus, sujud kepadamu. Amin Tuhan. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, layak
teriaklah segala bangsa, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Haleluya Yesus, layak disembah. Utalawakan namamu tukalalawaki anatasai. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk hal-hal baru yang kami hadapi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Ora wasana nakurilawa kurilawa sianana mukurilawa kianatas. Haleluya. Kami menikmati Tuhan baik-Mu pagi ini Tuhan. Ya telah, amin Yesus. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin Tuhan, Kau yang layak kami sembah ya Bapa. Haleluya. Kami menyembah-Mu Bapa. Terima kasih kami menikmati bait-Mu pagi ini Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menghadapi persoalan hidup ini ya Bapa, kemana kami harus melangkah ya Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa. Ketika kami Tuhan berbeban berat ya, kami datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya.
Itulah Tuhan doa kami. Itulah deklarasi iman kami kemana kami harus berseru Bapa. Ketika kami menghadapi beban-beban kehidupan ini, kami datang kepadamu ya Pak. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk janji-janji-Mu dalam kehidupan kami ya Pak. Tuhan, mulia nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Nama-Mu selama-lamanya. Nama-Mu selama-lamanya. Urala wasianana murala wakianata. Uriala wakianana korala wakianata saya. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Terima kasih untuk hal-hal baru dalam kehidupan kami ya Bapa. Uralawa kananaku uralawa kianata. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mendengarkan sharing pada pagi ini Tuhan, kami merasakan Tuhan kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kesehatan kami, dalam rumah tangga Tuhan, dalam usaha kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Pagi ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami merasakan kasih-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami menikmati Tuhan berkat-Mu pagi ini. Kami menikmati Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan selama pagi ini selama ini Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan Tuhan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Bapa, saat firman-Mu ditaburkan, mukjizat itu terjadi Pak. Yang sakit telah Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan ya Pak. Kuasa-Mu Tuhan bekerja sampai detik ini Pak. Terima kasih ya Tuhan. Mukjizat itu terjadi pada pagi hari ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Mukjizat terjadi hari ini, detik ini. Haleluya. Amin. Silakan Pak Andi. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pak Wid, kedengaran suara saya Pak? Baik, kita sama-sama berdoa. Bapak yang kami kenal hanya di dalam satu nama, nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang ada di hati kami. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau teramat baik di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman. Tuhan urapi kami semua. Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak mengerti apapun. Biar apa yang kami pelajari menjadi rema di dalam kehidupan kami. Memberi kami kekuatan, memberi kami pemulihan, memberi kami jalan-jalan yang Tuhan berikan supaya dapat kami ambil. Terima kasih Bapak, kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama, nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Pak John, Pak Kianli, Bu Hening untuk kesempatan saya untuk belajar membagikan kebenaran renungan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Pak Wid. Pak Wid sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan pujian penyembahan begitu indah. Saya sangat diberkati. Saya dan Pak Wid nggak janjian, tapi lagu terakhir itu bagaimana Roh Kudus yang hadir memenuhi hidup kita. Dan Roh Kudus yang memberi kita kekuatan. Dan kita mau belajar bagaimana kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kita di dalam menjalani hidup ini nggak mudah. Kita dihadapkan berbagai pilihan-pilihan, permasalahan, pergumulan, dan kita diharuskan untuk memutuskan segala sesuatu. Kita tentu nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, kita nggak bisa mengandalkan apapun. Yang dapat kita andalkan hanya Tuhan. Pagi ini, sekali lagi kita mau sama-sama belajar bagaimana hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita bersyukur kalau Tuhan kita Yesus itu mengirim, memberikan kepada kita seorang penolong yang setia, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu Roh Yesus sendiri, Roh Kudus. Bapak Ibu, apapun kondisi kita saat ini, kita bersyukur kalau Tuhan itu mengirim satu penolong di dalam kehidupan kita untuk menjalani hari-hari,
untuk melakukan atau memilih keputusan dan respon kita di dalam menjalani kehidupan ini. Tanpa Roh Kudus tentu kita akan gagal. Tanpa Roh Kudus kita akan salah mengambil satu keputusan dan itu akan berdampak bagi kehidupan kita. Kita sebagai suami tentu kita berharap kita menjadi suami yang baik. Kita sebagai orang tua, sebagai bapak, kita berharap dan berdoa supaya kita bisa menjadi seorang bapak yang baik. Demikian juga dengan ibu-ibu, tentu berharap dan berdoa kepada Tuhan bagaimana menjadi istri yang bijak. Itu tidak bisa kita lakukan tanpa pimpinan Roh Kudus. Dalam menjalani hidup ini kita dihadapkan akan berbagai pilihan dan keputusan yang akan kita ambil. Tidak jarang kita bingung akan pilihan dan keputusan yang harus kita ambil. Kita mau belajar di dalam firman Tuhan Zakaria 4 ayat ke-6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita tahu bahwa di zaman itu bagaimana bait Allah akan, Tuhan itu ingin bait Allah dibangun. Tetapi dengan keberadaan bangsa Israel kala itu, ya kita tahu bahwa kala itu bangsa Israel itu sebagai budak dari bangsa Mesir. Dan pengetahuan untuk membangun bait Allah itu tentunya minim sekali. Nggak ada yang ngerti memahat, nggak ada yang ngerti bagaimana menggambar arsitektur. Tetapi firman Tuhan mengatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Nah, kita belajar bagaimana setiap hari kita dihadapkan berbagai kesulitan demi kesulitan, berbagai pilihan demi pilihan yang harus kita ambil, berbagai kejadian maupun kejadian untuk kita responi. Nah, Tuhan mau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18b, hendaklah kamu penuh dengan roh. Renungan tentang hidup penuh Roh Kudus adalah pemikiran tentang bagaimana hidup yang digerakkan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang memberi kita kekuatan, yang membimbing kita, yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Bukan lagi keegoan kita, bukan lagi kedagingan kita. Tetapi Roh Kudus yang pimpin hidup kita. Hidup penuh dengan Roh Kudus berarti berjalan dalam kehendak Tuhan. Yohanes 16 ayat ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ketika kita berdoa, kita setiap hari, tentu kita semua sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita. Itu anugerah Tuhan. Nah, bagaimana kita berdoa setiap hari, setiap saat, untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang keluar dari hidup kita, yaitu adalah kebenaran. Tanda orang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan akan menunjukkan buah roh. Seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Itu yang dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Selama kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan memberi kita kepekaan. Mana yang
yang boleh kita lakukan, mana yang tidak. Keputusan apa yang harus kita ambil. Bagaimana kita menyikapi berbagai kondisi yang kita hadapi. Dan kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Kita tahu hidup enggak semakin mudah. Hari ini mungkin tahun kelima kita bersama-sama di TDP. Kalau kita boleh cek masing-masing diri kita, bagaimana fisik kita hari ini dibandingkan 5 tahun yang lalu. Bagaimana kita tetap menjaga kesehatan, menjaga pola hidup kita. Bukan hanya makanan yang kita makan, tetapi bagaimana kita memanage pikiran kita. Bagaimana kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Ini menjadi satu tantangan dalam hidup kita supaya kita tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita seringkali kekurangan hikmat. Apa yang kita hadapi, apa yang kita lakukan, seringkali kita kekurangan hikmat. Yakobus 1 ayat ke-5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita dalam mengambil satu keputusan, kita seringkali sulit mengambil keputusan A, ada resikonya, mengambil keputusan B, ada resikonya. Apalagi untuk kita yang mengenal kebenaran, mengenal apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya mau sedikit sharing mengenai kasus kakak saya. Ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Bagaimana tanda tangan cicit saya itu dipalsukan oleh seorang broker. Dan hari ini, harusnya katanya minggu lalu, keputusan ikot itu diambil, tapi ditunda hari ini. Saya ngomong sama kakak saya, kamu berdoa saja sama Tuhan. Kita percaya bahwa kebenaran itu pasti akan menang. Pilihan-pilihan yang kamu ambil, kamu berdoa supaya apa yang kamu ambil itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu nggak mudah untuk mengambil satu keputusan di saat kita disakiti, dikecewakan, dan kita dirugikan. Dan itu kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Saya bilang sama dia, hidup ini sementara, yang penting kamu sehat, yang penting kamu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kamu. Kita semua membutuhkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita akan salah memilih. Semakin kita dekat sama Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan jawaban-jawaban apa yang kita butuhkan. Ayat terakhir yang saya mau bagikan, Mazmur 145 ayat ke-18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kita mau terus dekat sama Tuhan, kita mau terus berseru kepada Tuhan di dalam kesetiaan kita.
Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyadari bahwa kami hidup, kami nggak bisa tanpa Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat kami andalkan. Ketika kami menjalani kehidupan ini, biarlah Tuhan hikmat-Mu yang memenuhi kami, supaya keputusan demi keputusan yang kami ambil sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami yang membutuhkan kesembuhan, Tuhan beri kami kesembuhan. Tuhan memulihkan kami. Tuhan membukakan jalan-jalan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Allah Immanuel itu akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andi untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan, saya sangat diberkati. Kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang sangat mampu membimbing kita. Kita memberikan kesempatan buat Roh Kudus untuk bisa mengerjakan apa yang ada di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Matius pasal 18 ayat 18. Kita bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersepakat berdoa untuk para penegak hukum yang ada di Indonesia. Biar mereka takut dan hidup takut akan Tuhan dan berlaku adil dalam setiap keputusan mereka. Keputusan mereka dapat dipercaya seluruh masyarakat. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami ini dan pemerintahan penegak hukum yang ada di Indonesia. Kami tahu mereka adalah penegak hukum yang dipilih oleh Tuhan. Kami mau berdoa memberkati mereka Tuhan, supaya mereka melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami Tuhan tolong supaya ada Roh Kudus yang ada di hati mereka, terutama anak-anak Tuhan yang ada di penegak hukum ini Tuhan. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, biarlah seluruh bangsa kami ini punya penegak hukum yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berlaku adil dan setiap keputusan mereka. Kami percaya Tuhan penegak hukum yang ada di Indonesia ini Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintahan RI, pertikaian di berbagai kawasan negara satu dengan negara tetangga, perang tarif Tuhan antara negara pada waktu mendorong perang dagang, ketidakstabilan ekonomi dan kelangkaan barang-barang tertentu di negara-negara terkait. Kami berdoa Tuhan, supaya pemerintah mampu berdialog secara bilateral dan untuk kepentingan rakyat, dan di lain sisi memacu produksi dalam negeri agar swasembada kami lebih baik Tuhan. Kami mau doa Tuhan supaya masalah ekonomi yang ada di negara-negara saat ini Tuhan, setiap bangsa-bangsa Tuhan hidup benar Tuhan untuk meresponkan setiap kesulitan ekonomi ini. Kami mau serahkan Tuhan supaya bangsa-bangsa ini Tuhan hidup selalu takut akan Tuhan, mencari Tuhan, karena kami tahu satu-satunya pribadi yang bisa menolong kami adalah Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan supaya perang dagang ini dan ketidakstabilan ekonomi ini, kelangkaan barang-barang tertentu ini Tuhan, setiap bangsa-bangsa selalu hidup takut akan Tuhan dan mencari Engkau Tuhan, sehingga kami tahu bahwa tidak ada hal yang menjadi sesuatu yang sulit sehingga ada perang antara bangsa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan Tuhan doa dan permohonan ini dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Kami kembali Tuhan datang kepadamu Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah duduk diam Tuhan untuk mendengar firman-Mu, untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Yes, benar Tuhan, bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami masuk dalam doa syafaat yang kedua ya Tuhan. Kami berdoa untuk mafia-mafia yang banyak terdapat di pemerintahan kami Tuhan. Juga premanisme yang ada di sekeliling kita. Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Dan Kau membubarkan kekuasaan para mafia dan preman di pemerintahan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penerjemahan Alkitab Tuhan.
untuk pekerjaan penerjemahan Alkitab ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau menyertai setiap proses mulai dari awal sampai akhirnya terbentuk Alkitab dalam bahasa suku Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat atas segala hal dalam hidup kami Tuhan. Dan termasuk ini Tuhan bangsa kami dan semua hal Tuhan yang ada di dalam bangsa kami. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersatu hati. Kami mau memberkati bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati dan melindungi bangsa Indonesia Tuhan. Engkau menyinari dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia. Engkau menghadapkan wajah-Mu dan memberikan damai sejahtera buat bangsa kami Indonesia. Haleluya. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Shalom semua, selamat pagi. Terima kasih buat Pak Widoyo, Ibu Esther, dan juga buat Ibu Yeni, serta Pak Andi yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pak John, ada sesuatu yang mau dibagikan? Monggo Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Kendi. Terima kasih semuanya yang sudah melayani Ibu Yeni tadi, Ibu Yeni, Ibu Esther, Pak Wid, dan Pak Andi. Thank you sudah mengingatkan kita harus mengandalkan Roh Kudus. Seringkali kita mendengar, bahkan kemarin seminar yang dibicarakan ada Roh Kudus. Tapi prakteknya mungkin setiap hari kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mulai detik ini, coba kita renungkan kembali, apakah kita sudah berjalan bersama dengan Roh Kudus. Setiap pagi di recharge, itulah hadirat Allah, itulah hadirat Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Kita berserah bukan berarti menyerah, tetapi berserah itu bersama-sama dengan Roh Kudus. Dengan segenap hati, segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, kita lakukan yang terbaik di dalam kebenaran. Karena Roh Kudus itu berbicara kebenaran, kebenaran di dalam firman Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan simple, dengan sederhana, mengandalkan firman Tuhan. Jadi bukan atas pemikiran kita, kira-kira apa yang kita lakukan, kira-kira apa yang kita pikirkan itu benar, bukan. Tetapi mengandalkan Roh Kudus itu, mengandalkan Tuhan itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, setiap pagi kita baca firman Tuhan, kita renungkan. Renungkan itu kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah lakukan kebaikan-kebaikan di dalam firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, apakah kita sudah lakukan? Itu yang harus kita renungkan. Demikian Pak Kenli, silakan lanjut. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak John. Ya benar, kita tanpa Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa ya Bapak Ibu. Ya. Kalau tanpa Roh Kudus maunya marah terus, ya maunya tersinggung terus, maunya apa lagi? Maunya tuh mau pukul orang terus kalau tanpa Roh Kudus. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita, ya karena memang tugasnya mengingatkan kita nggak mampu untuk bisa mengendalikan diri kita, tapi kita minta Roh Kudus ya. Saya belajar mungkin mendengar banyak apologetnya ya Kristen ya, apalagi mereka lintas agama ya, diskusi lintas agama itu. Saya melihat ya ternyata beda loh. Orang-orang yang di Bani Kedar itu beda dengan kita. Kalau mereka ya dikatakan
menyembah, mengikuti orang yang sudah nggak ada, ya, mati, nggak bisa bangkit ya. Tapi kita Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bangkit, bahkan begitu dia bangkit pun dia meninggalkan Roh Kudus untuk tetap menemani kita. Wah, enak banget ya. Jadi kita memang disayang, benar-benar di matanya dan berharga. Amin. Baik, puji Tuhan. Apakah ada yang mau bersaksi? Bapak Ibu silakan, masih ada waktu untuk kita bersaksi. Ya, Bu Kristina silakan. Shalom. Shalom. Saya bersyukur banget. Tuhan tolong. Saya di waktu ibu saya jatuh yang kedua kali, tanggal 22 April kemarin, itu semua ya, ibu saya, adik saya kelima-limanya membenci saya semua. Saya direndahkan, saya dicaci maki, saya di apapun, saya cuma hanya diam. Kunci saya diam di situ, dan saya ngambil keputusan sama Tuhan. Ngambil keputusan itu, Tuhan, aku mau mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Dan saat itu setiap itu hanya cuma saya pujian penyembahan aja gitu. Itu luar biasa. Roh Kudus tolong memberikan saya kekuatan, kemampuan. Saya teguh kuat dengan pendirian saya tetap menjadi anak Tuhan itu, dan saya bersyukur ya. Itu terus saya doakan. Aku yakin percaya Tuhan akan menolong keluarga saya untuk menerima lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, dan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Itu aja, Pak. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ibunya tinggal sama Ibu Kristina ya? Saya yang tinggal sama ibu saya, Pak. Ya, maksudnya ibu yang jagain kan? Iya. Oke. Terus adik saya memang cowok. Seperti itulah. Iya. Jadi kalau orang yang tinggal dengan ibu memang kadang disalahkan, padahal mereka nggak tahu perjuangan menjaga ibu seperti apa, ya. Menjaga 24 jam seperti apa. Kita hanya bisa komentar, bisa kritik, bisa apa ya, tapi tetap kita bersyukur. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang melihat hati kita. Amin. Ya, Amin. Tuhan kita bukakan jalan buat ibu. Ya, amin. Puji Tuhan. Ada lagi yang mau bersaksi? Monggo, silakan. Ada? Saya Pak Kianli. Sedikit. Ini sih sebenarnya kesaksian yang agak sedikit. Bapak banyak. Saya bersyukur tadi Pak Andi tentang Roh Kudus ya, dan memang 3 hari kemarin itu kami juga ada di gereja, ada seminar tentang Roh Kudus, banyak hal yang diperbaharui cara berpikir tentang Roh Kudus dan tentang Tuhan gitu ya. Hari ini saya dengar lagi Pak Andi berbicara tentang Roh Kudus. Nah, saya sebenarnya sih ini sih bukan kesaksian sebenarnya, cuman mau cerita, maksudnya saya tuh punya klinik kecil gitu ya, bukan klinik saya, kliniknya Dr. Alvin. Kami ada home care kecil. Sebetulnya karyawan itu cuma 5 biji, 5 orang. Dan ada 2 anak yang saya rekrut untuk mereka join. Salah satunya perawat yang cowok. Yang cowok ini saya rekrut. Saya bilang ini anak baik gitu ya sama dokter saya. Akhirnya dia masuk. Dia udah 1 tahun sama saya. Saya bingung gitu ya, bukan setiap hari ya dia tuh ya mungkin setiap hari, saya nggak tahu juga, setiap hari dia mencari apa yang salah dari saya. Saya bingung. Terus kemarin ini endingnya untuk sekarang ini, per hari kemarin saya dipanggil sama dokter saya, Bu Esther, ada repot nggak? Enggak, saya bilang. Kenapa? Sebenarnya kemarin itu saya dinas, tapi pasien itu semua diambil sama dia yang ambil karena harusnya dia libur gitu. Saya bilang, enggak dok, kesinilah gitu, ke PIK 2, kita ngobrol. Akhirnya kita ngobrol di Starbucks, berdoaan. Terus dia bilang, dia ceritakan semua apa yang dikomplain sama, yang dilaporkan sama anak ini ke dia gitu, ke saya, tentang saya ke dokter Alvin ini, ke dokter saya ini. Saya bilang,
Oh, setiap dia lapor saya bilang, loh itu yang dia lakukan juga. Saya bilang, dia setiap dia kali yang dia laporkan ke dokter saya itu, dia lakukan itu gitu. Dia lakukan apa yang dia lapor itu gitu. Jadi saya bilang, lah, saya bingung dok. Dia ngelaporin saya begini, buktinya apa? Tapi dia lakukan itu. Saya bilang, saya bingung. Saya bilang gini, saya mau kesal gitu ya, mau kesal seperti yang Pak Kian bilang tadi. Kalau nggak ada Roh Kudus kita eh, terus mau emosi, mau marah gitu. Saya bilang Tuhan, tolong saya terus ada satu kata-kata yang ada driver saya suka ngomong begini, beli nanas beli lele, gua nggak panas loh sepele gitu ya. Terus itu yang kupikir, aduh gua nggak mau banget gitu ya, mau hanya gara-gara ini aku panas gitu. Aduh Tuhan tolong saya. Terus akhirnya, Ibu jangan marah loh, jangan tersinggung. Saya bilang, saya tersinggung sih enggak ya dok, ya cuman lucu dan aneh juga gitu. Apa yang dilaporkan ke dokter itu tentang saya, ternyata dia yang lakukan gitu. Itu yang saya bingung, saya bilang. Jadi saya bersyukurlah hari ini saya dikuatkan lagi oleh firman Tuhan disampaikan Pak Andi bahwa apapun sesuatu yang buat tadi yang dibilang Bu Eva, tenanglah gitu, tenanglah, berdoa aja apa yang Roh Kudus mau sampaikan ke kita gitu. Nah, saya hari ini juga bersyukur, hari ini saya mau tenang lagi, belajar tenang supaya saya tidak emosi ketemu dengan dia. Saya mau bilang, aduh, ya tenanglah, nggak usah bicara apa-apa. Yang penting kita ada Roh Kudus di hati kita untuk kita lebih 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 elegan untuk menghadapi orang yang bermasalah gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak Andi, Pak Kiarli. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bu Esther. Ya, tetap sabar, tetap berharap ya Tuhan tidak tinggal diam ya pada saat kita membuka tangan kita untuk minta pertolongan Tuhan, pada saat kita membuka mulut kita. Ya, kejadian ini memang bukan hanya di pekerjaan ya. Kalau kita mengasihi orang yang memang sudah menjolimi kita, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik buat kita seperti itu. Di dalam pekerjaan, di dalam bahkan dalam pelayanan pun terjadi seperti itu. Orang-orang seperti ini ya, kita harus mengasihinya. Karena apa? Karena dia dipakai untuk menguatkan iman kita. Tanpa dia, iman kita mungkin belum teruji, belum terasa. Mesti terasa iman kita, baru ada indikasi bahwa kita amin, ya. amin. Ya, kalau enggak ada orang ini kita nggak tahu. Waduh, ternyata begitu kita diuji jatuh kita. Kita bisa naik tingkat karena orang ini. Kita berterima kasih bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi, Bapak Ibu ya, Bu Esther, Bu Tina. Ya, jadi kita lupa sama Tuhan ya Artinya Pak ya. Ibu Deborah mau nambahkan sesuatu ya sudah. Iya betul Bu. Ibu Deborah udah ngomong nih, mau nambahkan sesuatu nih. Wah saya nih mau. Monggo Bu Deborah kalau ada sesuatu yang mau disampaikan. Ya terakhir sebelum kita tutup ya. Silakan Bu. Enggak Pak, lanjut Pak. Lanjut. Lanjut. Kira-kira biasanya ada sesuatu yang Tuhan tempatkan di di pikiran ini Bu yang disampaikan kepada kita nih. Oke, baik. Kita akan tutup doa bagi kita ya. Saya mohon nanti Pak Andi untuk doa berkat. Silakan Pak Andi. Baik Pak Kianli. Nggak ada yang ini Pak Kianli. Nggak ada pokok doa. Baik. Saya Pak Kianli, Shalom. Pak, boleh Shalom, titip doa Bu. nggak? Hari ini saya ada kesepakatan. Ya silakan Bu, silakan. Ada kesepakatan Pak Kianli di lokasinya di Dalton. Bersyukur sekali, minta tolong didoakan kedua belah pihak bisa menerima apa yang sudah disepakati kemarin gitu. Dan tidak ada permasalahan yang diperdebatkan gitu. Itu aja sih Pak Kianli, makasih. Baik, Bapak Ibu, karena memang ada pokok doa, nanti saya coba ini. Nanti terakhir Pak Andi akan doa berkat, kita buka audio kita. Pertama kita doa buat Bu Lena ya, yang hari ini akan datang
Dan kedua, kita berdoa buat cicinya Pak Andi yang saat ini putusannya hari ini ya Pak Andi ya, seperti itu ya. Bagaimana ya? Oke, kita berdoa dan kita berdoa buat kebutuhan kita masing-masing. Yuk kita buka audio kita berdoa. Nanti doa berkat Pak Andi akan pasti dalam Bapak, saat ini kami berdoa. Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa untuk kasusnya Ibu Lena, Tuhan, saya Allah yang berdaulat yang dapat melakukan semuanya hal yang baik terjadi dalam hidup kami. Juga memberkati Tuhan pada cicinya Pak Andi. Berikan kemampuan, Tuhan, Bu Lena, putusan pengadilan Tuhan ada kita semua Engkau berikan hati yang tenang, mau di pihak cicinya ya dan semua kasusnya dapat selesai dengan baik. Berkati setiap terbaik yang Tuhan berikan buat tidak tertulis, jawab kami Tuhan. Dan kami untuk tetap apa yang menjadi Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Engkau yang menolong dan Engkau yang memberkati Engkau yang ada di tengah kedua pihak yang kesepakatan itu mengalir dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Dan kami berdoa untuk Bapak Ibu yang ada di tempat ini ya Tuhan, tanaman hamba minyak kekuatan sehat teman-teman TDP keluarga mereka, hamba-Mu ini Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami berdoa Engkau juga memberikan kekuatan, kemampuan untuk menjadi hamba ya Tuhan Yesus, mampu kuat ya Tuhan, dan aku semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan, dan semakin dan taat Mu ya Tuhan dalam kehidupan aku dalam mencari Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Monggo Pak Andi, silakan Pak dibuka audionya Pak. Haleluya. Bapa, kami bersyukur kami sudah masuk dalam hadirat-Mu, memuji menyembah. Kami telah mendengar firman-Mu untuk kami saling menguatkan. Kami mau sama-sama belajar untuk terus hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan memimpin hidup kami. Tuhan, kami percaya apa yang Tuhan janjikan, Tuhan pasti tepati dan genapi. Tidak ada perkara yang sulit bagi-Mu Tuhan. Tuhan akan menolong kami, memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan yang terbaik bagi setiap permasalahan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan memelihara hidup kami. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita membutuhkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda hanya Tuhan yang dapat kami andalkan. Turun berkat atas kami semua, berkat yang datangnya dari Tuhan, berkat melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak Widoyo. Terima kasih Pak Widoyo. Doanya kesaksiannya. Terima kasih. Bu ini yang sudah melayani Pak Ya, nanti Bu Lena terima kasih. berkati semuanya, terima kasih. Kita buka. John, Pak Kenny, terima kasih Tuhan berkati. Ayo, boleh. Ada 30 Pak, 30 Pak Andi ya? Andi, Bu Lena, silakan. Ada 30. 30 ya? Iya, Nanti besok. saya 2 slide, kalau Pak Andi 1 Oke. slide. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Sudah Terima Pak. kasih Pak Andi. Tuhan berkati semua ya. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bu Lena. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati semuanya. Tuhan Yesus berkati.